Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus berdoa supaya lisan saya lancar. Doanya begini, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi doa untuk melancarkan lisan saya supaya tidak keliru menyebut misalnya harga mesin ini harusnya 30 juta, saya sebut 3 juta, kan tidak enak. Sugeng rawuh, selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 9 September 2024. Saya untuk pertama kalinya melakukan podcastan. Ini bukan podcast resmi kawan-kawan. Ini paling mendebarkan ini. Gemetar ini dada saya. Ya kan? Sebab saya kedatangan tamu sangat istimewa. Very important person. VIP. Dari Surabaya. Beliau adalah importir mesin-mesin yang selama ini kita kenal bersama di channel ini, yang saya review, kemudian juga diminati sebagian kawan, dibeli, ada yang dari Sumatera Utara, tadi saya kirim ke Kendari juga, bahkan di Jawa Tengah, Lampung, dan sebagainya. Bali itu ada beberapa juga, yang biasanya mundur itu ke daerah NTT, karena ongkos kirimnya jauh. Papua juga begitu mundur. Nah, nanti kita siasati bagaimana caranya teman-teman di semua daerah itu supaya tidak menggunakan teknologi 1000 tahun silam, dicangkul. Itu kan teknologi pra-Majapahit, sebelum Majapahit. Nah, kita perkenalkan alat-alat pertanian, mekanisasi alat pertanian yang kira-kira mengurangi sakit pinggang, ya, boyok, encok, pegelinu, dan sebagainya, itu bahasa Jawanya. Nah, itu pakai cangkul modern. Nah, ini apa? Ada yang lebih boys ini kawan-kawan. Ini kayak apa ya? Komunitas Vespa slang gitu lah kira-kira. Ya kan, santai konvoy kemana. Nah ini nanti kita bisa bawa ke lahan, ke sawah, ladang, kebun, dan sebagainya. Kemudian untuk melakukan olah lahan, bisa dinaikin. Ini kita ada kontaknya juga, jeng gitu, langsung bunyi. Kemudian untuk menaikkan ininya bisa sangat mudah, meskipun tidak hidrolik, tapi manual gitu. Tapi enteng, karena itu harganya terjangkau. Kira-kira sapi yang bentung alias punuknya tinggi itu, seharga sapi itu kira-kira mencukupi lah. Kalau lain-lainnya kan kira-kira seharga kambing yang banyak sudah dibeli teman-teman. Ya, nanti kita sediakan begini. Nah, kita perkenalkan tamu istimewa kita dari Surabaya. Nama saya Indra, Mas. Dari Surabaya. Kita dari PT Mega Galaxy Mandiri, tepatnya di daerah Tandes, Margomulyo. Nah, kita memang bergerak di bidang mesin-mesin pertanian. Ya, ini contohnya salah satu beberapa barang yang kita bawa, dan mungkin ada beberapa jenis yang terbaru juga. PT Mega Galaxy Mandiri berbasis di Tandes, Surabaya. Ya. Itu perusahaan pembuat mesin ataukah apa ya? Yang mendatangkan itu apa? Importir. Importir ya. Kalau kita importirnya. Itu terang sekali. Berikutnya saya perkenalkan ke beliau. Jadi saya Andre, Mas, dari PT Mega Galaxy. Mega Galaxy Mandiri ini importir mesin-mesin. Betul. Kenapa kita bisa sampai impor mesin-mesin begini? Karena kita lihat petani kita, saya kasihan kadang ngelihat petani nyangkul, aduh, kadang udah tua-tua, yang anak-anak mudanya udah nggak mau, Pak. Nah, yang udah tua masih nyangkul-nyangkul. Nah, dari situ kita bergerak, kita tergerak lah hitungannya hatinya. Gimana sih cara supaya petani-petani ini yang sepuh-sepuh itu tidak lagi tambah sakit dia. Jadi kita memperingan kerjaannya. Nah, itu dari situlah kita mulai survei ngelihat barang apa sih yang petaninya kira-kira yang bisa meringankan untuk petani-petani ini. Terutama sekarang kalau kita bilang cari tukang cangkul, cangkul itu aduh susah sekali. Anak-anak muda ini sekarang pasti udah nggak mau, larinya maunya ke kota aja. Udah nggak mau kalau disuruh nyangkul, aduh pasti nggak mau. Nah dari situ, jadi kita dapat masukan-masukan dari para petani. Oh ya tolong mesin ini ya kita masukin kayak begitu. Ya. Sedikit saya tambahkan teman-teman. Sebenarnya selain cangkul kan ada ini cangkul yang digerakkan oleh tenaga perkasa, terutama kerbau atau sapi. Ya, benar. Tapi sudah langka ini. Zaman sekarang yang namanya sapi atau kerbau itu ibaratnya apa ya? Dimanjakan sedemikian rupa, disuruh makan, tidur, ya kan?
Ya. Nggak pernah disuruh kerja. Ini zaman sekarang yang bekerja dalam mesin-mesin modern yang diimpikan oleh kaum tani kira-kira setengah abad silam. Kita tahu sejarah mekanisasi alat pertanian itu didatangkan atas instruksi daripada Presiden Soeharto untuk memodernisasi alat pertanian. Tapi secara umum sampai sekarang itu tidak terjangkau. Sebab harganya mahal-mahal begitu kan. Dan sekarang ini adalah datangnya satu gelombang baru alat mekanisasi alat pertanian yang terjangkau seharga kambing lah, kambing yang gede gitu kan. Kalau yang ini seharga sapi itu terjangkau. Nah, petani sayuran pada umumnya akan mampu. Menurut saya potong nih tadi penjelasan. Nah, selanjutnya saya persilahkan ke Mas Andri dan Mas Indra untuk menjelaskan detail-detailnya. Jadi nanti biar dijelaskan Indra, ini kita ada bawa mesin istilahnya generasi baru lagi. Ini generasi terbaru mesin-mesinnya. Ini istilahnya udah generasi ke-4 atau ke-5 lah. Ya. Yang mesin yang ini ya. Yang ini. Nanti kita tunjukkan detailnya kawan-kawan. Ini sudah hitungannya generasi ke-5. Iya. Yang pertamanya ada, kedua, ketiga, ini yang ke-5 sekarang. Generasinya kita bawa. Nah, ini untuk mesin yang ini perdananya kita. Ini perdana, ini kayak apa ya, anak kecil bisa naik-naik begini, anak kecil aja sudah bisa sekarang. Udah nggak perlu. Anak kecil juga udah bisa. Nah, jadi biar Mas Indra jelasin mesin-mesinnya. Mungkin saya jelaskan dari mesin yang di belakang ini ya. Yang tadi katanya ada generasi ke-5. Nah, ini keunggulannya yang terbaru untuk Kensa seri ini ada ukurannya 48. Ukuran 48 itu lebar pisaunya. Jadi lebar pisaunya itu 48 cm dengan ketambahan jarak roda itu ketambahan sekitar 10 cm, Mas. Jadi roda belakang antara roda belakang sama cover depan. Nah, ini biasanya penggunaannya di lahan-lahan besar. Jadi kemungkinan bisa untuk tebu atau kopi atau perkebunan yang membutuhkan penggarapan yang besar. Nah, ada juga seri 38. Seri 38 itu yang sudah sekarang mungkin udah banyak beredar juga sih, Mas. Itu yang di pasaran, itu biasanya ya untuk jagung atau tanaman-tanaman tebu. Nah, terus ada lagi seri 28. Jadi kita sesuaikan dengan jarak tanam dari para petani. Kadang setiap daerah itu nggak mesti harus sekitar 40 cm atau 50 cm. Nah, jadi kita datangkan yang seri lebih kecil lagi. Itu tujuannya untuk melengkapi atau menyeimbangkan mesin sama tanamannya. Dan ada lagi juga seri yang paling kecil, yaitu seri 20. Nah, untuk seri ini pun dibagi lagi, Mas. Ada yang berupa single gardan, yaitu gardan depan. Itu putarannya mengandalkan putaran pisau. Nah, ada juga yang keluaran double gardan. Nah, untuk double gardan itu karena beberapa permintaan sih, Mas. Kita datangkan dan memang kita pun selalu inovasi dengan produk-produk terbaru. Jadi kita Kensa ini nggak mati dalam satu posisi bentuk ya udah datangkan single, enggak. Kita selalu inovasi datangkan yang terbaru. Nah, ada juga yang paling baru, Mas. Ini yang kebetulan terpasang ini adalah Kensa 48 diesel yang bisa mundur. Nah, yang bisa mundur ini kelebihannya begitu masuk ke lahan untuk jarak tanaman yang kira-kira penggarapannya masih belum mencukupi, bisa kita andalkan gear belakangnya. Nah, terus yang berikutnya lagi ada fitur handle gear. Jadi pengoperan giginya pun sudah dari tangan semua. Kalau yang versi lama kan posisi kaki, ya posisi bawah. Nah, kita datangkan lagi mempermudah para petani dengan posisi di tangan. Nah, seperti itu. Dan untuk bahan bakarnya pun kita sesuaikan dengan permintaan, karena nggak semua daerah itu kan ada yang beralasan solarnya agak susah atau bahannya agak susah. Nah, ada juga yang butuh tenaga. Jadi kita datangkan seri bensin sama solarnya. Seperti itu. Dan untuk yang seri yang kita bawa yang terbaru ini adalah tipe mesin Kensa 177 TWT atau 3 wheel tiller. Jadi penggunanya menggunakan 3 roda.
Nah, ini sangat efektif di lahan-lahan kering, cocok untuk pembuatan bedengan atau gulutan. Dan ini prosesnya pun sangat enteng sekali nih kalau pakai mesin ini. Sangat-sangat enteng. Kita nggak perlu terlalu capek ngoyo waktu nyalakan mesin, karena dia sudah lengkapi dengan double starter. Stop kontak layaknya membunyikan apa ya? Motor atau mobil lah. Ya, Tuh, kan seperti ada itu. kontaknya. Nah, Dan ini yang pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. ya benar. Iya. Kak, apa ya? Maksud saya ini ya pertanyaan umum yang sering diajukan teman-teman. Bisa nggak itu untuk olah lahan basah? Saya bisa memutuskan jawaban itu. Sebaiknya tidak. Urusan olah lahan basah itu serahkan kepada traktor bajak singkal yang sewanya murah, teman-teman. Nah ini kalau punya mesin pribadi seperti ini ya kita eman-eman, kita sayang-sayang untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan. Urusan kerja berat serahkan kepada mesinnya orang lain, kita bayang nggak apa-apa. Iya. Kira-kira begitu. Benar-benar. Pertanyaan. Betul. Spare partnya nggak ono ini percuma. Ya, itu yang jadi pertama. Kita di sini untuk Kensa jangan khawatir masalah spare part. Kita tetap ada, walaupun nanti spare partnya yang dicari rusak ternyata tidak ada, kita akan bongkar mesin baru dan kasih spare part itu untuk. Kita maunya para petani memakai mesin ini puas, dan salah satu yang kita inginkan para petani itu harus berjaya, petani Indonesia terutama. Siap. Ya. Nah, pertanyaan lebih detail. Lalu di mana belinya? Kalau misalnya ke toko tidak ada, ya kan? Itu saya bisa berbagi info lah. Nanti silakan di WA saya teruskan ke beliau-beliau. Jadi saya tidak mengambil keuntungan. Teman-teman begitu ya. Dicatat ini. Saya bukan terutama sebagai pedagang, saya adalah petani gitu. Kaum tani. Nah, nanti saya hubungkan ke beliau. Gitu, Mas. Jadi kalau untuk spare part jangan khawatir, itu kita ada. Jadi kalau misalnya nggak ketemu, silakan ada WA nanti di WA aja sama Mas. Di WA spare part apa yang nggak ada, kirim fotonya kayak begini. Asalkan itu mereknya Kensa, kita akan sampai kita bongkar pun kita akan bongkar itu mesinnya. Nah, itu yang ya melegakan lah kira-kira teman-teman ya, supaya tidak ragu-ragu kalau beli. Saya juga pemakai kan, jadi ya alhamdulillah segala puji bagi Tuhan, kira-kira begitu. Saya dulu beli mesin Kensa yang tipe double gardan, ada gearboxnya 2 kan, kira-kira. Kemudian lebarnya 38 cm. Saya pakai untuk cacah bawang merah, bedengan bawang merah berkali-kali sampai lembut sekali. Karena kan mesin sendiri, bensinnya saya belikan sendiri, murah. Meskipun saya minta bantuan ke teman, itu tetap irit. Untuk lahan sekitar 2000 meter persegi ditambah 1400 meter persegi lagi, jadi 2 tempat ya, itu kira-kira 2 tangki lah. 2 tangki itu berarti 3,6 liter kali 2. Irit sekali kan? Ya, hasilnya alhamdulillah untuk panen bawang merah periode lalu, ya kalau 50 jutaan dapat lah. Saya bukan bermaksud menyombongkan, tapi memberi apa ya, kepada teman-teman petani pemula terutama, jangan takut investasi alat kerja itu. Kalau kita tekuni, hasilnya ya lumayan. Kerja 2 bulan 50-an juta dengan modal kira-kira ya 25–30%-nya lah. Itu masih profit menguntungkan di desa ini. Jangan bayangkan menjadi profesional di kota. Ini di desa. Uang segitu sudah lumayan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Itu sebagai motivasi saja. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan, Mas. Ini soal harga ini bisa nggak dikasih bocoran ring saja? Kalau nggak bisa, berarti ya nanti kita lebih detailkan kepada masing-masing distributor kalau begitu ya. Harga sih setiap daerah sih berbeda-beda sih, Mas. Iya, jadi gitu kita ya. pun juga nggak berani buka harga di sini, karena itu memang sudah kebijakan kita dari perusahaan juga, Mas. Seperti itu. Cuma ya untuk lebih jelasnya lagi, mungkin bisa nanti info ke depan, silakan hubungi nomor yang sudah ada di video ini, seperti itu. Ya, tapi saya dengar-dengar ini sudah terjangkau lah. Nah, Kalau sapi saya yakin sangat terjangkau. sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Apalagi ya saya nggak mau nyinggung brand lain lah. Sebab apa ya, kampanyenya ini efektif ini.
tidak melibatkan massa yang besar sehingga biaya besar. Roadshow kemana-mana enggak. Ini bahkan dari mulut ke mulut ini. Sehingga biaya kampanye yang ringan, biaya iklan yang ringan itu dapat menekan harga penjualan. Nanti kalau kebanyakan iklan di mana-mana roadshow, itu nanti biayanya akan dibebankan juga kepada konsumen. End user ini yang keberatan. Pengguna akhir seperti kaum tani seperti kita ini yang akhirnya harus membayar lebih melampaui harga dasar. Kira-kira begitu kawan-kawan. Ya. Nah, ini apalagi yang mungkin perlu kita kupas ini. Mumpung ketemu ini jauh-jauh dari Surabaya, bermobil 3,5 jam lamanya dari Blitar di Jawa Timur ini kawan-kawan. Apalagi Mas? Ya, mungkin kadang kan teman-teman bertanya-tanya juga sih. Kadang biasa itu kan minta, Mas gimana sih video di tutorial di lahannya? Mungkin akan kita kupas di esok harinya. Nanti kita akan sama-sama dengan Masnya, kita coba mesinnya di lahan, kita bisa lihat kemampuan mesinnya ini sampai di mana sih. Jadi semua itu terjawab, bisa terjawab seperti itu. Ya, jadi ini sementara adalah perkenalan lah, introducing gitu kan. Nanti praktek di lapangannya, demonya kita tunjukkan, bukan ngomong aja kan biasanya teman-teman begitu. Gedabrus ya kan. Ya. Enggak, kita demo, saya uji. Saya sebagai petani yang juga pernah memiliki 2 mesin yang harganya lebih mahal, kemudian saya pakai untuk jasa olah lahan. Saya bisa membandingkan mesin yang terjangkau yang relatif murah ini bisa nggak membuat olah lahan. Nah, pengalaman saya, teman-teman yang sudah beli, yang pernah beli merek Kenza juga, itu ya nyatanya sampai sekarang nggak ada komplain, masih bisa digunakan. Nah, nanti ada stoknya yang masih ada beberapa nih ya di dalam peti, nanti pengirimannya di dalam peti kawan-kawan. Kita tunjukkan ini, ya, seperti ini kan, ini isinya mesin beneran ini. Ini isinya bukan busa atau gabus, kan? Ini kalau ditendang ya ada isinya beneran, ya kan? Ini seperti ini. Nah, kita sediakan stok ini terutama untuk teman-teman yang dekat di sekitar sini. Kalau yang jauh kita bisa kirimkan melalui jasa kargo, karena itu ongkosnya akan murah. Nah, jasa kargo itu resikonya memang lebih lama. Jadi waktu pengirimannya, durasinya itu bisa lama, tapi kan murah. Nah, itu yang kita tahu. Kita membayar dengan waktu, bukan dengan rupiah. Kalau keluar mau cepet, uangnya banyak nanti. Nah, teman-teman harus menghemat sedapat mungkin yang bisa kita lakukan. Demikian ya teman-teman. Saya kira podcastan kali ini perlu kita closing atau penutupannya itu begini. Sepanjang uang kita bisa manfaatkan untuk memperingan pekerjaan kita, gunakan, ya. Entah itu dengan minta bantuan teman, entah itu dengan membeli mesin, itu tetap pada akhirnya kita akan profit dalam wirausaha pertanian. Demikian saya ucapkan matur sembah nuwun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.